Podcast Phobis. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Pada episode yang pertama kita sudah membahas keterkaitan antara pandemi virus Cina yang sekarang kita alami dengan agenda The Great Reset yang sedang dirancang oleh para elit globalis demi mewujudkan New World Order. Banyak orang yang memendam harapan palsu seolah-olah segala aturan pembatasan yang diterapkan pemerintah ini hanya berlangsung sementara. Dalam kenyataannya, sudah berbulan-bulan pandemi berlangsung, kita tidak melihat segala pembatasan itu akan berakhir dan kita akan kembali pada kehidupan yang normal. Itu karena pemerintah kita entah karena naif atau tidak punya pilihan lain, sudah terjebak pada agenda The Great Reset. Akibatnya, pandemi virus ini seolah sengaja direkayasa agar berlangsung terus sampai seluruh agenda The Great Reset berhasil dijalankan dan seluruh dunia akhirnya masuk ke dalam New World Order. Apa itu New World Order? Itu adalah sebuah sistem pemerintahan atau tatanan global yang ditujukan untuk membangun peradaban manusia yang sustainable atau berkelanjutan dan inklusif. Dengan merujuk pada kenyataan dunia saat ini sedang menghadapi berbagai krisis yang kompleks, tampaknya New World Order adalah solusi terbaik untuk mengatasinya. Tapi ada satu masalah besar. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan dalam episode sebelumnya, New World Order memaksa manusia untuk melanggar hukum Tuhan dan pada akhirnya harus diterapkan dengan cara totaliter yang menindas kemanusiaan. Jadi mustahil New World Order sejalan dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, itu adalah rancangan iblis. Maka sebagai umat Kristen, kita harus menolak New World Order. Sayangnya, sekedar menolak New World Order bukanlah pilihan bijak. Harus diingat, New World Order bermaksud mengatasi krisis peradaban yang sedang terjadi. Maka menolaknya tanpa memberikan solusi terhadap krisis peradaban yang terjadi, sama saja memilih tetap berada dalam krisis peradaban yang semakin lama semakin parah. Ini menempatkan banyak orang dalam posisi dilematis. Jika menerima New World Order, berarti harus hidup di dalam sistem totaliter yang menindas kemanusiaan. Sementara kalau menolak New World Order, berarti memilih tetap hidup dalam dunia yang sedang mengalami krisis peradaban yang semakin lama semakin parah. Kita seperti berhadapan dengan buah si malakama. Apakah tidak ada solusi lain? Bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, memang tidak ada solusi lain selain memilih antara New World Order atau peradaban dunia yang penuh dengan berbagai krisis. Agama-agama seperti Islam, Hindu, Buddhisme, dan lain-lain tidak punya solusi untuk membangun peradaban manusia yang ideal yang dapat menjadi alternatif dari New World Order. Bahkan sistem khilafah yang ditawarkan Islam sebagai utopia peradaban global sudah runtuh sejak tahun 1924 dan sekarang tinggal sejarah. Artinya, Islam sudah terbukti gagal total membangun peradaban manusia. Sementara agama-agama yang lain sama sekali tidak memiliki gagasan tentang peradaban global. Maka semua agama-agama itu sudah tidak ada gunanya lagi bagi manusia dan sudah selayaknya dibungkus untuk dimasukkan ke dalam museum agar menjadi pelajaran sejarah bagi anak cucu kita. Tapi bagi mereka yang mengenal Kristus, solusi itu ada dan sudah tertanam kokoh di dalam ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Malah solusi itu sedang menanti untuk diwujudkan pada waktunya. Solusi itu adalah kerajaan Allah di muka bumi yang akan menjadikan peradaban manusia di bumi seperti di dalam surga. Itulah the true world order, tatanan dunia yang sesungguhnya. Bukankah dalam Injil Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa seperti ini? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Itulah solusi yang dirancang Tuhan bagi kita dalam membangun peradaban. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, New World Order bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka kita bisa yakin bahwa New World Order pasti diinspirasikan atau dirancang oleh iblis. Karena iblis pada dasarnya ingin menjadi seperti Tuhan, maka banyak yang dibuat iblis merupakan tiruan versi gelap dari segala hal baik yang dirancang dan dilakukan Tuhan. Jika Tuhan merencanakan untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi, maka iblis juga merencanakan kerajaan iblis di muka bumi yang tidak lain adalah
New World Order. Jika kerajaan Allah di muka bumi dipimpin oleh Yesus Kristus, maka New World Order atau kerajaan iblis akan dipimpin oleh Antikristus. Jika kerajaan Allah di muka bumi bermaksud menjadikan peradaban di bumi seperti di dalam surga, maka New World Order atau kerajaan iblis bermaksud mengubah peradaban manusia menjadi neraka di muka bumi. Janji-janji peradaban manusia yang sustainable dan inklusif hanyalah ilusi penuh kebohongan yang bertujuan untuk menjebak manusia. Pada akhirnya, New World Order justru akan membangun sistem totaliter yang menindas dan memperbudak manusia secara permanen. Itulah neraka di bumi yang diinginkan iblis melalui New World Order. Bahkan dekret riset yang dirancang para globalis untuk menata kembali peradaban manusia dari awal guna membangun New World Order adalah tiruan dari banjir besar di zaman Nuh, di mana Tuhan bermaksud memperbarui kembali kehidupan di bumi yang sudah tercemar oleh dosa dan kejahatan manusia. Dengan memahami ini, maka kita tahu bahwa menolak New World Order saja tidak cukup. Kita harus melawannya dengan cara ikut serta mewujudkan kerajaan Allah di bumi sebagaimana yang sudah dirancang Tuhan sejak semula. Dalam peperangan, mengenali musuh itu penting, maka mengenali apa itu New World Order memang penting. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah mengenali seperti apa kerajaan Allah di bumi yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita. Dan kita juga perlu mengetahui perbedaan yang mendasar dari keduanya. Dengan cara demikian kita tahu bahwa solusi bagi peradaban manusia adalah kerajaan Allah di bumi, bukan New World Order. Pada episode ini, kita akan mulai dengan memahami kekeliruan salah satu tujuan dari New World Order, yaitu membangun peradaban yang sustainable atau berkelanjutan. Mengenai kekeliruan peradaban yang inklusif akan kita bahas pada episode selanjutnya. Yang pertama, upaya membangun peradaban yang sustainable atau berkelanjutan berasal dari asumsi yang salah, yaitu bahwa peradaban manusia di bumi dapat dan harus berlangsung selamanya. Ini salah karena Tuhan tidak pernah merancang kehidupan di bumi berlangsung secara kekal. Peradaban manusia yang berlangsung kekal itu ada di surga, bukan di bumi. Berdasarkan hal itu saja kita sudah tahu bahwa tujuan yang ditawarkan oleh New World Order tidak mungkin akan tercapai. Itu omong kosong. Sama seperti ilmu kedokteran yang paling canggih sekalipun mustahil dapat membuat manusia hidup selamanya. Maka sehebat apapun sistem yang dibangun oleh New World Order, tetap tidak akan mampu mewujudkan peradaban manusia yang berkelanjutan selamanya. Sebaliknya, kerajaan Allah tidak pernah menjadikan peradaban yang berkelanjutan atau sustainable sebagai tujuan. Sabda Tuhan dalam kitab Yesaya mengatakan demikian, "Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Kitab Yesaya bab 43 ayat 6-7. Jadi Tuhan menciptakan manusia demi kemuliaannya. Atau dengan kata lain, manusia diciptakan untuk menjadi ekspresi dari kemuliaan Tuhan. Maka dari itu tujuan kerajaan Allah di bumi adalah untuk membangun peradaban manusia yang menjadi ekspresi dari kemuliaan Tuhan. Itu tidak lain adalah kehidupan di bumi seperti di dalam surga. Tidak penting bagi manusia apakah dia hidup selama 20 tahun atau 100 tahun. Asalkan hidupnya berkenan bagi Tuhan, itu sudah cukup. Demikian juga tidak menjadi penting apakah peradaban gemilang yang dibangun oleh kerajaan Allah itu berlangsung hanya 1 abad atau 1000 tahun. Asalkan kehidupan manusia sudah seluruhnya menyatakan kemuliaan Tuhan, maka itu sudah cukup. Dengan kehidupan yang demikian, tujuan dari penciptaan manusia dan bumi tempat hidupnya sudah tercapai sepenuhnya. Apabila peradaban ideal semacam itu harus berakhir kapan saja karena sudah waktunya bumi dimusnahkan, apakah itu masalah? Sama sekali tidak, karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi manusia di surga yang kekal. Yang kedua, karena tujuannya sudah salah, maka New World Order juga membangun peradaban manusia dengan cara dan pendekatan yang salah.
New World Order menekankan pembangunan sistem dan habitat yang lebih baik untuk memastikan peradaban yang berkelanjutan. Akibatnya fatal. Sisi manusia justru diabaikan yang pada akhirnya membuat martabat manusiawi direndahkan dan ditindas demi peradaban yang sustainable. Misalnya saja, New World Order pasti akan menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang maksimal terhadap setiap individu. Itu diperlukan guna memastikan semua aktivitas manusia berjalan sesuai dengan sistem yang sudah dirancang bagi peradaban yang sustainable. Akibatnya, manusia tidak akan memiliki privasi dan kebebasan lagi karena hidupnya dikendalikan oleh otoritas yang berkuasa. Celakanya, dengan kemajuan teknologi informasi, sistem semacam itu sekarang dengan mudah dapat diterapkan. Ini sungguh ironis. Teknologi yang dikembangkan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik, kini akan digunakan untuk menindas martabat manusiawi dan memasung kebebasan manusia. Semuanya dengan alasan demi peradaban yang sustainable. Selain itu, demi pengendalian populasi yang menjadi keharusan bagi peradaban sustainable, penggunaan kontrasepsi didorong dan aborsi dilegalkan. Penggunaan kontrasepsi membuka peluang sebesar-besarnya bagi perilaku seks bebas dan perzinahan. Sementara legalisasi aborsi yang tidak lain adalah pembunuhan bayi, membangun kesadaran kolektif yang sesat di mana hidup manusia menjadi tidak berarti dan dapat dihilangkan begitu saja demi peradaban yang sustainable. Alternatif lain untuk pengendalian populasi adalah mengembangkan gaya hidup LGBT di mana manusia dapat menikmati aktivitas seksual dengan bebas tanpa harus menghasilkan keturunan yang menambah beban populasi. Akibatnya manusia dipaksa untuk menerima pelanggaran kodrat manusiawi sebagai suatu kewajaran. Pada akhirnya pemahaman tentang kodrat manusiawi yang dirancang Tuhan menjadi rusak, sehingga manusia akan semakin jauh meninggalkan kemanusiaannya. Baik penggunaan kontrasepsi, legalisasi aborsi, dan gaya hidup LGBT, semuanya adalah pelanggaran atas hukum Tuhan. Celakanya, demi peradaban yang sustainable, pelanggaran atas hukum Tuhan itu harus diterima sebagai kewajaran atau norma yang berlaku umum. Itu artinya peradaban sustainable yang dibangun oleh New World Order akan memaksa manusia hidup dalam dosa dan tidak menyediakan tempat bagi Tuhan dalam kehidupan manusia. Dalam kerajaan Allah, yang terjadi sebaliknya. Karena kerajaan Allah membangun peradaban manusia dengan tujuan yang benar, maka caranya pun dilakukan dengan benar. Peradaban manusia dalam kerajaan Allah tidak dibangun dengan cara membuat sistem atau habitat yang lebih baik, tapi dengan cara membuat manusia menjadi lebih baik. Puncaknya adalah membuat manusia menjadi ekspresi dari kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya dalam Injil Tuhan mengatakan demikian, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Injil Matius bab 5 ayat 48. Manusia harus menjadi sempurna seperti Tuhan karena hanya dengan cara demikian manusia dapat menjadi ekspresi dari kemuliaan Tuhan yang menggenapi seluruh tujuan hidupnya. Tuhan tidak hanya memerintahkan, tapi dengan inkarnasinya dan melalui teladan hidupnya, Dia mengajarkan bagaimana hidup kudus dan sempurna seperti Bapa di surga dapat dijalani dalam keterbatasan kodrat manusiawi. Jadi tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk mengatakan manusia tidak bisa hidup sempurna. Tuhan sendiri sudah mengajarkannya. Bersyukurlah kita sebagai orang Kristen karena tidak ada satu agama lain pun yang mampu mengajarkan ini. Dalam kerajaan Allah, Tuhan ingin membangun peradaban manusia yang mengekspresikan kemuliaannya. Artinya, Tuhan menghendaki semua manusia hidup kudus dan sempurna sebagai ekspresi dari kemuliaannya. Maka Tuhan memberikan amanat agung kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Jadi kerajaan Allah dibangun dengan cara mewartakan Injil ke seluruh bangsa, membaptis mereka, dan mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan dan diteladankan Yesus Kristus. Semua orang Kristen dipanggil untuk mewujudkan itu.
ada pertanyaan yang masih mengganjal. Bagaimana dengan krisis peradaban yang terjadi? Dapatkah kerajaan Allah memberikan solusi untuk masalah itu? Sewaktu Tuhan kita datang berinkarnasi ke dunia, bangsa Yahudi sedang mengalami penjajahan oleh bangsa Romawi. Apakah yang dilakukan Tuhan kita untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi? Sama sekali tidak ada. Nol besar. Kita tidak akan menemukan satu ayat pun dalam Injil yang menunjukkan Tuhan kita melakukan atau memerintahkan sesuatu untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Mengapa demikian? Karena tujuan kedatangan Tuhan kita ke dunia bukan untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi, tapi untuk membebaskan seluruh umat manusia dari penjajahan dosa. Penjajahan bangsa Romawi yang terjadi saat itu tidak membuat Tuhan kita menyimpang satu iota pun dari tujuan yang sudah ditetapkan oleh Bapaknya. Bagi bangsa Yahudi memang yang menjadi masalah aktual dan penting adalah penjajahan bangsa Romawi. Tapi di mata Tuhan tidak demikian. Bagi Tuhan masalah yang sungguh-sungguh aktual dan perlu diselesaikan adalah penjajahan dosa. Apakah dengan demikian masalah penjajahan bangsa Romawi tetap dibiarkan? Ini bukan masalah pembiaran terhadap penjajahan bangsa Romawi, tapi masalah prioritas. Apabila manusia sudah dibebaskan dari dosa, maka dengan pertolongan Tuhan penyelesaian terhadap masalah lain pasti akan menyusul pada waktunya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius bab 6 ayat 33. Begitulah Tuhan mengajarkan perlunya kita memprioritaskan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan malah mengerjakan agenda dan keinginan kita sendiri, tapi mengabaikan apa yang dikehendaki Tuhan. Sayangnya bangsa Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan dan Mesias karena tidak sesuai ekspektasi mereka. Akibatnya mereka malah tidak mendapatkan keduanya. Mereka tidak mendapatkan pembebasan dari penjajahan bangsa Romawi dan juga dari penjajahan dosa. Faktanya, beberapa puluh tahun setelah mereka menolak Tuhan kita, kota Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Romawi dan bangsa Yahudi harus terusir dari tanah air mereka selama hampir 2 milenium lamanya. Apa yang terjadi pada bangsa Yahudi harus menjadi pelajaran penting bagi kita dalam membangun peradaban dan mengatasi segala krisis yang terjadi. Kerajaan Allah memang tidak mengurusi berbagai krisis yang terjadi di dunia secara langsung, tapi tetap fokus pada upaya membangun kemanusiaan yang lebih baik. Apabila kita tetap setia memprioritaskan apa yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita menyelesaikan seluruh krisis yang terjadi pada waktunya, jika perlu dengan berbagai mujizat. Penyelesaian krisis peradaban dengan pertolongan Tuhan pasti jauh lebih baik daripada berupaya mengatasinya hanya dengan kemampuan manusiawi. Selain itu, kita harus ingat bahwa segala krisis yang terjadi di dunia dimulai oleh satu hal ini: dosa yang masuk ke dalam kehidupan manusia akibat kejatuhan Adam. Itu akar permasalahan yang paling fundamental. Maka memulihkan kembali kemanusiaan dari dosa dengan penebusan salib Kristus dan kembali menjadikan manusia sebagai ekspresi kemuliaan Tuhan adalah solusi paling mendasar untuk mengatasi segala krisis yang terjadi. Dengan demikian, krisis peradaban manusia yang sekarang sedang terjadi pasti akan teratasi jika kita mendahulukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mewujudkan kerajaan Allah dengan mewartakan Injil dan menjadikan seluruh manusia di bumi sebagai ekspresi dari kemuliaan Tuhan. Kata orang zaman sekarang, ini solusi tingkat dewa. Sebaliknya, upaya New World Order untuk membangun peradaban yang sustainable dengan cara menyingkirkan Tuhan pasti tidak akan pernah berhasil. Mereka yang mendukung agenda New World Order akan menemui kenyataan pahit. Krisis peradaban tidak terselesaikan dan kehidupan di bumi menjadi seperti dalam neraka. Maka dari itu, sebagai Kristen kita harus menolak tegas seluruh agenda New World Order, termasuk agenda The Great Reset yang sekarang sedang terjadi. Bersamaan dengan itu, dengan seluruh kekuatan dan pikiran yang kita miliki, kita harus ikut serta dalam kehendak Tuhan untuk membangun dan memproklamirkan kerajaannya di muka bumi.
kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, yaitu dengan menguduskan hidup kita masing-masing. Itu yang terpenting dan dikehendaki Tuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Viva Cristo Rei.